warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita awali kajian kita dengan doa thalabul ilmi terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita buka surah Al-A'raf ayat 167. Kita baca sampai 167 surah Al-A'raf sampai ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbuka layab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu. Alam yu'khadh 'alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi wad darul akhiratu khairul lilladzi
يوقنون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنضيع أجر المصلحين. Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, di ayat-ayat berikut ini masih berbicara mengenai orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingatkan bahwa Allah pasti akan mengutus orang yang akan menghinakan dan menindas orang-orang Yahudi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sebagai hukuman dari Allah Ta'ala atas kotornya batin dan buruknya akhlak mereka. Keumuman dari ancaman keras ini dikecualikan dengan salah satu dari dua perkara, yang diantaranya adalah dengan taubat, yaitu orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Wa itta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan, mengumumkan, la yab'asanna alaihim, sungguh dia Allah akan benar-benar mengutus alaihim atas mereka, kepada mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man, orang yang yasumuhum, akan menimpakan kepada mereka, hum, mereka orang-orang Yahudi, su'al adab, dengan seburuk-buruknya siksaan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, la sari'ul iqab, benar-benar amat cepat akan siksaannya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Allah, la ghafurun, benar-benar maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul yang diutus, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk memberitahukan, ta'adzana, mengumumkan, dan juga mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, la ba'asna, la yab'asanna alaihim, benar-benar dia Allah akan mengutus kepada orang-orang Yahudi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat,
yang utusannya tadi akan menimpakan kepada orang-orang Yahudi su'al adab dengan seburuk-buruknya siksaan. Peringatan yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang pertama di ayat yang sebelumnya, Allah mengingatkan kepada orang-orang Yahudi kaum Bani Israel, yaitu yauma sabtihim, pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, di mana mereka melanggar larangan untuk mencari ikan-ikan, mengurus dunia, melupakan akhirat pada hari Sabat, yang kemudian Allah merubah mereka menjadi kunu qiradatan khasiin, berupa kera yang hina dina. Allah mengingatkan kepada orang-orang Yahudi di Madinah khususnya, yaitu generasi-generasi yang terdahulu, yang kemudian juga Allah mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa Allah akan mengutus untuk orang-orang Yahudi yang akan menimpakan keburukan kepada mereka dengan seburuk-buruknya siksaan. Itu tidak hanya pada umat terdahulu, tidak hanya pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian Allah SWT menyampaikan, inna rabbaka lasari'ul iqab, sungguh Tuhanmu benar-benar amat cepat akan siksaannya. Artinya siksaan itu akan Allah segerakan di dunia. Di beberapa tafsir disebutkan, di antaranya pada masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW sendiri, di mana orang-orang Yahudi yang hidup di kota Madinah, mereka di bawah kekuasaannya orang-orang Islam, di bawah kepemimpinan pemerintahan umat Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, bahwa orang-orang Yahudi mereka berada di bawah pemerintahan umat Islam, yang mana mereka harus membayar pajak atau membayar upeti kepada pemerintahan Islam pada waktu itu. Yang kemudian dari beberapa sejarah ditulis bahwa orang-orang Yahudi itu diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya mereka dijajah oleh orang-orang Nasrani. Mereka juga pernah dijajah oleh jajahan raja-raja Yunani. Bahkan pada masa sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel atau orang Yahudi itu juga ditindas oleh Raja Jalut, dijajah oleh Raja Jalut.
dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Mereka akan selalu diporak-porandakan keadaannya. Mereka hidup berpencar-pencar dan tidak teratur dalam kurun waktu yang cukup lama. Kemudian disebutkan dalam tafsir diantaranya Romawi di bawah kepemimpinan Atitus Romawi, orang-orang Yahudi mereka dijajah dan terpencar-pencar lagi sampai hari ini. Kemudian mereka berkumpul di Palestina dan mendirikan negara Israel. Orang-orang Yahudi berkumpul di Palestina dan kemudian mereka mendirikan negara Israel. Kemudian pada bulan September kemarin, tanggalnya saya lupa Pak, itu Palestina sudah dinyatakan sebagai negara yang merdeka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau menurut dari apa yang disampaikan Al-Quran surah Al-A'raf ini, wa idza adzana rabbuka, bahwa Allah SWT mengumumkan, mengingatkan kepada orang-orang Yahudi bahwa orang-orang Yahudi itu mereka dalam keadaan yasumuhum su'al adab, mereka akan mendapatkan, ditimpakan kepada mereka seburuk-buruknya siksaan. Bahkan siksaan itu Allah segerakan ketika di dunia. Nah, ini tinggal nunggu episodenya. Setelah Palestina dinyatakan merdeka, wallahu a'lam bagaimana kondisi orang-orang Yahudi atau yang mereka kemudian mendirikan negara Israel. Kemudian ditutup di ayat ini, wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Dia Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa taqatta'nahum fil ardi umama, dan kami membagi mereka, kami Allah membagi mereka fil ardi umama, di muka bumi dengan beberapa umat atau beberapa golongan. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik, di antara mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, as-salihuna minhum, minhum as-salihun, di antara mereka ada orang yang salih, wa minhum duna dzalik, dan di antara mereka tidak demikian, artinya tidak termasuk orang-orang yang salih. Jadi kondisi orang Yahudi, kondisi Bani Israel itu ada secara garis besar ada dua kelompok. Ada kelompok yang mereka as-salihun, orang-orang yang salih, tetapi juga ada di antara mereka yang tidak salih. Wa minhum duna dzalik, tidak demikian, tidak termasuk orang yang salih.
itu tidak hanya terjadi pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sejak nabi-nabi yang terdahulu. Mereka ada yang beriman membela nabi yang diutus di tengah-tengah mereka, tetapi juga ada nabi yang umatnya itu membangkang, memusuhi, bahkan akan membunuh dan bahkan membunuh nabi dan rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Sebagai contoh, misalnya umatnya Nabi Musa alaihissalam itu juga ada yang sholih, tetapi ketika mereka diperintah oleh Nabi Musa, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Jadi dalam Al-Quran disebutkan sami'na wa asaina. Ini yang diucapkan sebagian dari umat Nabi Musa, yang mereka mengatakan kami mendengar, sami'na wa asaina, dan kami mengingkarinya, kami tidak mentaatinya. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah telah memberikan al-manna was-salwa sebagai rezeki kepada mereka, mereka coro jawane ngenyang menawar kepada Nabi Musa untuk diberikan ada kacang-kacangan, ada dan lain sebagainya. Itu juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, tidak pandai bersyukur. Kemudian ada peristiwa tentang penyembelihan sapi betina, di mana ketika mengungkap suatu kasus, suatu peristiwa, Nabi Musa cukup memerintahkan sembelihlah sapi. Mereka bertanya, kemudian justru mempersulit diri mereka sendiri. Kemudian sepeninggal Nabi Musa, ketika mereka dijajah oleh Raja Jalut, kemudian atas petunjuk Nabi yang diutus di tengah-tengah mereka, nama nabinya kok saya lupa ini. Kemudian dipilihlah Tolut untuk menjadi pemimpinnya. Awalnya mereka juga menolak keputusan Nabi, karena Tolut itu hanya petani biasa dan orang miskin saja. Ketika Tolut memimpin perang, sudah diperingatkan di depan akan ada sungai yang akan kita lewati, maka cukuplah satu teguk minum untuk menghilangkan dahaga. Jangan berlebihan. Tetapi 2/3 dari pasukan Tolut tidak mengindahkan, tidak memperdulikan. Mereka tidak hanya berpuas-puas minum air yang sudah diperingatkan oleh Tolut, tetapi justru mereka menceburkan diri sambil mandi dan seterusnya. Banyak pembangkangan yang terjadi, yang dilakukan khususnya orang Yahudi, bahkan sejak nabi-nabi yang terdahulu. Tetapi di antara mereka minhum as-salihun, ada juga yang mereka itu solih atau mereka beriman, tetapi jumlahnya relatif lebih sedikit. Di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ada di antara orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi, yang mereka juga menyatakan beriman dan masuk memeluk agama Islam. Wa balawnahum bil hasanat, dan kami Allah menguji mereka bil hasanat dengan
kebaikan, dengan nikmat, wasayyi'at, dan juga dengan keburukan berupa bencana, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian itu memang ada dua, berupa al-hasanat dan as-sayyi'at. Ya, nikmat-nikmat itu juga merupakan ujian, tidak hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi. Bagi umat Islam sendiri, ujian itu juga ada dua, berupa kenikmatan dari Allah, melimpahnya harta, kemudian diberikan kedudukan, diberikan jabatan, diberikan kehormatan, diberi nikmat yang banyak. Apakah dia lulus ketika diuji dengan berbagai macam ujian yang berupa al-hasanat, kenikmatan. Kemudian diuji dengan as-sayyi'at, berupa bala, musibah, bencana, sempitnya rezeki, badan yang kurang sehat, yang tidak sehat, dan seterusnya. Apakah mereka bisa bersabar? Biasanya nek diuji sing as-sayyi'at itu insya Allah masih bisa bersabar. Tetapi ketika diuji dengan al-hasanat, kadang-kadang banyak yang lupa diri, tidak pandai bersyukur. Dan semua itu adalah la'allahum yarji'un. Maka dalam sebuah hadis itu Rasulullah menyampaikan, sungguh menakjubkan kondisi orang yang beriman itu. Ketika ia diuji dengan keburukan, ia bersabar. Dan ketika dia diuji dengan kenikmatan, ia akan bersyukur. Masya Allah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka sungguh mereka itu datang generasi pengganti khalfun, yang buruk, yang jahat. Warisul kitab, mereka mewarisi kitab Taurat. Ya'khuduna, mereka mengambil arada hadzal adna, mereka mengambil harta yang rendah ini. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan sayughfaru lana, ya, akan diampuni bagi kami, dosa-dosa kami akan diampuni. Generasi Yahudi akan datang generasi khalfun, generasi yang buruk, generasi yang jahat, yang mereka itu sebenarnya memahami, mewarisi kitab Taurat, hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat, tetapi ya'khuduna aradha hadzal adna, mereka mengambil harta yang rendah, yaitu dengan praktek yang namanya riswah. Jadi praktek suap menyuap ini paling kental dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian mereka mengatakan wa yaquluna sayughfaru lana, mereka mengatakan dosa kami akan diampuni lana, bagi kami. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, andaikan kami masuk neraka, maka kami akan masuk neraka hanya beberapa hari saja. Kemudian mereka akan diangkat oleh Allah masuk ke dalam surganya.
Jadi orang-orang Yahudi ini merasa orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling mulia dibandingkan umat manusia seluruh dunia yang lainnya, umat yang paling mulia. Ketika mereka melakukan perbuatan dosa-dosa, mereka mengatakan Allah akan mengampuni kami. Andaikan kami masuk neraka, maka kami akan masuk neraka itu hanya beberapa hari saja. Nah, ini perkataannya orang-orang Yahudi. Wa iyatihim aradun misluhu ya'khudhuhu. Dan jika datang kepada mereka harta suap yang serupa dengannya, ya'khudhuhu, mereka mengambilnya. Praktek suap menyuap. Alam yukhad alaihim, bukankah telah diambil atas mereka mitsaqul kitab, yaitu perjanjian di dalam kitab, yaitu kitab Taurat. Perjanjian yang ada di dalam kitab Taurat bahwa mereka taat kepada hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat tersebut, tetapi mereka mengingkari, mereka menyelisihi, mereka mendustakan, mereka melanggar mitsaqul kitab, yaitu perjanjian yang ada di dalam kitab mereka. Alla yaqulu 'ala Allah, agar mereka tidak mengatakan tentang Allah, bahwa mereka mengatakan tentang Allah illal haqqa, kecuali dengan kebenaran, wa darasu ma fihi, dan mereka mempelajari apa-apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka merubah ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka biyadihi, dengan tangan-tangan mereka. Bahkan mereka mengatakan yang tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Yang halal mereka katakan haram, yang haram mereka katakan halal. Dan ini adalah perilaku orang-orang Yahudi. Alla yaqulu 'ala Allahi illal haqqa wa darasu ma fihi. Wa darul akhirah, dan negeri akhirat, khair, itu lebih baik, lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang mereka bertakwa. Afala ta'qilun, maka tidakkah kalian mengerti? Jadi orang yang bertakwa ini termasuk di antaranya minhumus salihun, yaitu orang-orang Yahudi yang bertakwa. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi umat Islam sendiri, di mana mereka juga sering melanggar syariat, aturan-aturan atau larangan-larangan yang Allah haramkan, baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disampaikan wa darul akhirah khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun walladzina yumassikuna bil kitab, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat,
inna la nudhi'u ajral muslihin, kami Allah tidak akan menyia-nyiakan ajral muslihin, pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang salih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, secara khusus ayat ini memperingatkan kepada orang-orang Yahudi secara khusus. Secara umum juga memperingatkan kepada umat Islam agar tidak menyerupai perilaku orang-orang Yahudi. Orang-orang Islam, Muslim, mengaku beriman tetapi memiliki perilaku yang sama dengan orang-orang Yahudi, maka tidak ubahnya ya mereka itu sama dengan mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum fahuwa minhum, maka ia termasuk di antara kaum tersebut. Ya, jadi hikmah ketika berbicara peringatan tentang orang-orang Yahudi, keburukan orang-orang Yahudi yang di antara mereka sendiri ada orang yang salih, itu juga merupakan peringatan bagi umat Islam agar tidak menyerupai karakter ataupun sifat-sifat dari orang-orang Yahudi. Sampai ayat 170. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.